Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Otak Kencer. Kali ini kita mau update lagi seputar CPNS. Yo, langsung aja. Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan peringatan penting kepada seluruh peserta seleksi calon pegawai negeri sipil. Apa itu? Simak terus videonya. Untuk diketahui pada tanggal 19 sampai 23 Oktober 2020 akan dilakukan rekonsiliasi hasil integrasi SKD dan SKB dan final hasil seleksi yang telah melalui tahap rekonsiliasi akan disampaikan kepada instansi penyelenggaraan rekrutmen CPNS formasi tahun 2019 pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 2020 untuk kemudian diumumkan kepada publik pada tanggal 30 Oktober 2020. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana menekankan bahwa CPNS tidak otomatis bisa menyandang status menjadi pegawai negeri sipil. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui CPNS untuk bisa meraih status tersebut. Salah satunya dengan berhasil mengikuti pelatihan dasar atau latsar. Selain itu, mengingatkan juga kepada peserta agar hati-hati terhadap upaya penipuan yang kerap menjanjikan kelulusan menjadi CPNS. Transparansi tetap menjadi prioritas pemerintah pada seleksi CPNS. Untuk itu, jangan percaya kepada pihak manapun yang menjanjikan kelulusan. Anda semua ada di sini karena hasil dari usaha Anda sendiri. Profesi pegawai negeri sipil PNS semakin jadi idaman banyak orang. Jaminan masa pensiun, pendapatan stabil, hingga resiko kecil dari pemecatan jadi 3 alasan yang paling sering dijumpai. Berdasarkan data dari BKN, formasi yang dibuka dalam seleksi CPNS 2019 berjumlah 196.682 formasi, di mana rinciannya adalah 37.425 formasi di instansi pusat dan 159.257 di instansi daerah. 3 formasi besar yang dibutuhkan pada penerimaan CPNS kali ini adalah guru sebanyak 63.324 formasi, tenaga kesehatan dengan 31.756 formasi, dan teknis fungsional sebanyak 23.660 formasi. Selalu membludaknya peminat CPNS setiap tahunnya. Sebenarnya berapa sih gaji dari profesi PNS itu sendiri? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan. Berikut gaji PNS untuk golongan 1 hingga golongan 4. Golongan 1 lulusan SD dan SMP. Untuk gaji terendahnya golongan 1A masa kerja 0 tahun itu naik dari 1.486.500 menjadi 1.560.800. Dan gaji tertingginya untuk golongan 1D dengan masa kerja 27 tahun ini juga naik dari 2.558.700 menjadi 2.686.500. Wow, cukup menggiurkan. Sekarang kita ke golongan 2. Golongan 2 ini untuk lulusan SMA dan D3. Gaji terendahnya golongan 2A masa kerja 0 tahun itu naik dari 1.926.000 menjadi 2.022.200. Dan untuk gaji tertingginya golongan 2D masa kerja 33 tahun itu sebanyak 3.638.200, naik menjadi 3.820.000. Sekarang kita ke golongan 3.
Golongan 3 lulusan S1 hingga S3. Gaji terendahnya golongan 3A masa kerja 0 tahun sebanyak 2.456.700 naik menjadi 2.579.400. Lalu untuk gaji tertingginya golongan 3D masa kerja 32 tahun adalah 4.568.000 naik menjadi 4.797.000. Sekarang kita ke golongan 4. Golongan 4A masa kerja 0 tahun. Untuk gaji terendahnya sebelum kenaikan itu 2.899.500. Setelah kenaikan menjadi 3.044.300. Dan gaji tertingginya golongan 4E masa kerja 32 tahun sebelum kenaikan sebesar 5.620.300. Setelah kenaikan menjadi 5.900.200. Sekilas gaji PNS tersebut bisa dibilang tak jauh berbeda dengan pegawai swasta. Bahkan jika dibandingkan masa kerja, gaji pegawai swasta terkadang jauh lebih tinggi ketimbang gaji yang diterima abdi negara. Kendati demikian, PNS juga mendapat sejumlah tunjangan. Setiap PNS memiliki tunjangan yang berbeda-beda. Ini tergantung dari masa kerja, instansi, serta jabatan yang diemban baik pelaksana maupun fungsional. Tunjangan yang bisa didapat PNS antara lain tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan perwakilan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan sebagainya. Selain itu, yang perlu diketahui nih, saat masih berstatus CPNS, gaji yang diterima baru 80% atau belum sepenuhnya menerima gaji. Nantikan terus update video dari Otak Kencer ini. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya.